Bagaimana cara kita mengaplikasikan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr? Yang pertama kali kita gebuk keimanan pertama kali adalah nasihat itu untuk kita sendiri terlebih dahulu. Oke. Oh, iya. Jangan sampai kita menjadi orang yang jumawa terhadap amal soleh kita. Jangan sampai seseorang menasihati kepada kebenaran, bertujuan untuk menjatuhkan martabatnya. Oke. Oh, iya. Berarti ini masalah hati lagi nih ya? Masalah hati lagi. Jangan sampai kita tujuannya adalah meluruskan kebenaran, malah harga diri saudara kita jatuh disebabkan perkataan kita yang mengatakannya di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, kembali lagi di Sains Sharingin Sabilis Salam, masih di YouTube channelnya Sabilis Salam Media, dan masih bersama saya juga Ade Irwan. Insya Allah masih terus menemani kalian semuanya, dan juga dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kembali bersama Ustadz Muafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana antum sehat? Wah, alhamdulillah sehat. Walaupun ngantuk, ya wajar ya, udah malam nih ya. Iya, betul. Karena kita kali ini kesempatannya tag untuk syutingnya ini malam nih teman-teman semua. Yang pasti tidak akan mengurangi kekhidmatan ataupun keseruan kita bincang-bincang malam di kesempatan yang berbahagia ini. Bukan perdebatan ya. Ya memang terkadang jadi perdebatan di antara circle pertemanan, entah itu teman nongkrong, teman kerja, kuliah. Jadi kadang gini Ustadz, Ana juga suka agak-agak heran sih ya. Kalau kita berteman kan artinya kita siap menerima segala sesuatu apa yang ada di teman kita. Kalaupun ada yang buruknya, kita bertabayun dengan cara tadi itu. Kenapa sih kok teman kita mungkin sampai melakukan hal-hal yang di luar koridor Islam? Atau ketika teman-teman kita melakukan hal yang hampir menyerempet, kita juga bertabayun lagi, kok bisa? Dan tentunya kita juga ingin memberikan nasihat atau sekedar memberikan masukan. Kalau tidak ingin pakai bahasa Islam, berarti kita pakai bahasa yang masukan deh, bahasa Indonesia aja gitu. Tapi kadang herannya banyak dari teman-teman kita ini yang susah untuk menerima ketika kita coba untuk memberikan nasihat ataupun masukan gitu. Oke lah, kalau pakai bahasa nasihat kayaknya terlalu berat nih Ustaz ya. Kita pakai bahasa masukan aja. Jangan gini deh, mending enaknya gini aja. Ini yang paling simpel. Kadang juga nggak usah gitu, nggak enak. Kayaknya Allah lebih senang kalau kita kayak gini aja nih. Nah kalau sudah yang pakai opsi yang kedua nih, kayaknya penerimaannya bakalan berat banget nih. Artinya kadang kan kita ingin mencoba mengaplikasikan dalam surah Al-Asr ya kalau tidak salah, betul. Ayat ketiga. Watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Tapi kok kayaknya susah gitu ya orang-orang menerima kebenaran. Nah, bagaimana nih sebenarnya sih sikap kita sebagai seorang muslim terhadap saudara sekandung mungkin, keluarga yang agak jauh, kemudian teman atau bahkan teman kerja juga, dalam kita ini bisa untuk mengaplikasikan tadi watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, supaya teman-teman kita juga bisa. Kalau dibilang bisa menerima kan artinya kita tidak ingin memaksakan dakwah ini. Tapi untuk diri sendiri deh, bagaimana sih kita menyikapinya dalam lingkup tadi itu. Entah dunia kerja, entah pertemanan, atau mungkin keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, wal asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Allah. Dan yang berhak bersumpah dengan makhluknya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh, haram hukumnya bersumpah selain nama Allah. Berarti kalau yang sering kadang kita temui dalam tongkrongan, sumpah deh enggak kayak gitu, bener demi Allah nih, enggak gitu. Kalau gitu boleh. Gitu boleh? Iya boleh. Kalau misalnya yang tidak boleh, sumpah demi Rasulullah, itu tidak boleh. Oke, siap. Sumpah demi Allah boleh. Sumpah demi Allah boleh. Cuma, tapi dalam hal yang baik tentunya kan. Iya, dan juga jangan sampai kita menggampangkan sumpah. Artinya, ini sumpah demi Allah. Nah itu jangan juga keseringan. Karena khawatirnya keseringan sumpah jatuhnya pada perkara bohong, dia yang akan
kemakan sumpahnya sendiri. Oh, Nah itu yang harus diberikan warningnya warningnya di di situ. situ. Oh, Betul oke. sekali. Nah kembali kepada pembahasan. Di dalam ayat ini begitu luar biasa urgensi dari makna terkait tentang waktu. Yang mana ayat ini ditutup dengan bagaimana peran manusia tidak hanya dia berusaha untuk mengerjakan amal soleh, akan tetapi dia ingat bahwasanya posisi di dunia adalah hamba Allah yang tidak masuk ke surga sendirian. Pasti beramai-ramai nantinya. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim setelah dia beramal soleh, ada kewajiban berikutnya. Saling menasihati kepada kebaikan tadi ya. Kebenaran. Saling menasihati kepada kesabaran. Oh iya, benar. Kedua hal ini harus senantiasa berjalan berdampingan. Karena kebenaran tanpa diiringi kesabaran, maka itu akan ada masuk syahwat syaitan. Oh, oke. Kesabaran tanpa kebenaran, maka dia akan menjadi seperti orang yang mempasrahkan diri dan tidak memahami makna dari tawakal sebenarnya. Oh, siap. Seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mengaplikasikan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr? Yang pertama kali kita gebuk keimanan pertama kali adalah nasihat itu untuk kita sendiri terlebih dahulu. Oke. Oh, iya. Jangan sampai kita menjadi orang yang jumawa terhadap amal soleh kita. Setelah kita sudah mendapatkan poin tersebut, maka tetap perhatikanlah adab dalam menyampaikan kebenaran. Dalam menyampaikan dalam mengajak seseorang kepada kesabaran. Kesabaran tadi. Disebutkan dalam Imam Syafi'i dalam Diwan halaman 56 bahwasanya jangan sampai seseorang menasihati kepada kebenaran bertujuan untuk menjatuhkan martabatnya. Oh, oke. Berarti ini masalah hati lagi nih ya. Masalah hati lagi. Jangan sampai kita tujuannya adalah meluruskan kebenaran, malah harga diri saudara kita jatuh disebabkan perkataan kita yang mengatakannya di depan umum. Oke, paham. Oke, jadi sebenarnya ketika kita menasihati kepada saling menasihati kepada kebenaran dan itu tujuannya adalah pribadi, maka hendaknya kita memperhatikan antara saya dengan antum saja. Jangan ada orang-orang di sekitarnya. 4 mata ini berarti. 4 mata. Oh, oke. Gitu. Jangan ketika tadi kok antum sholat itu kurang tumakninah ya. Sementara ini masih banyak jemaah yang lain ini. Iya, coba bayangkan. Oh, oke, bukan malah dapat esensi dari kebenaran yang ingin didapatkan? Ingin diperoleh, akan tapi justru malah menjatuhkan martabat saudaranya sendiri. Malah lebih fatal. Lebih fatal. Dan kemudian hendaknya di dalam nasihat ini juga jelaskan oleh Imam Syafi'i bahwasanya hendaknya ketika menyampaikan suatu nasihat jangan pernah memaksa orang itu langsung mau menerima nasihat kita. Jadi para ulama salaf itu sudah mewanti-wanti tujuan dari nasihat adalah menyampaikan bukan memaksa. Benar. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mau amalkan alhamdulillah, kalaupun tidak ya sudah. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Cara pengaplikasiannya adalah dengan jangan memaksa. Yang kedua yaitu jangan menjatuhkan martabat kehormatan seorang muslim di depan umum. Itu begitu berat itu perkaranya. Dan yang perlu diingat adalah ketika kita ingin memberikan nasihat, sebenarnya nasihat itu adalah untuk diri kita dulu sebenarnya. Iya, betul. Berarti jangan jumawa, wah salah nih. Padahal diri sendiri juga bakal lebih fatal yang melakukan kesalahannya. Berarti nasihat itu adalah kembali ke kita dulu ya. Kita dulu. Jangan sampai ke orang lain. Jangan sampai ke orang lain. Nah, kalau dalam kondisinya adalah ketika kita melihat kemungkaran yang nyata di depan mata, dan kalau kita menunggu gini kalau kita harus nunggu, kayaknya kalau nunggu 4 mata nih nggak bisa nih, ini harus ditegesin di sekarang nih. Dalam artian mungkin udah beberapa kali orang, kita sebut saja pelakunya ini, mungkin sudah beberapa kali melakukan kesalahan yang sama, tapi dia tidak menyadari dan merasa bahwa tidak ada yang nasehatin, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang negur, udah nih lanjut aja lagi. Akhirnya kita coba nih tegur langsung di depan umum situ. Apakah juga nanti akan termasuk menjatuhkan martabat atau sebagai, kalau bahasanya kita kadang sebutnya sebagai sanksi sosial untuk dia yang kadang merasa bahwa perbuatannya kayaknya nggak masalah kok, nggak ada yang negur gini, sah-sah aja nih gitu. Jadi kita lihat dulu tingkat kewajaran dari perbuatan tersebut. Oke, siap. Kalau misalnya perhitungannya itu masih relatif, artinya adalah masih nganggap wajar nggak itu perbuatannya.
Masih sih, udah kita diamin aja dulu. Kemudian si fulan ditanya begitu, udah Nah. kita diamin dulu. Itu berarti kita sepakat untuk diamin dulu. Kita sepakat untuk mendiamkan dulu. Mendiamkan dulu. Oh, oke. Namun kalau misalnya dari hasil kesepakatan ditanya itu gimana? Tegur nggak? Ya sudah kelewatan sih. Ditanya lagi, udah gulu sih, udah berlebihan sih. Nah di situ timing kita tidak boleh diam, bahkan diharamkan kita untuk mendiamkan perbuatan tersebut. Oh, oke. Gitu. Dan juga dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang manusia melihat suatu kemungkaran, ya maka ubahlah dengan lisannya. Wabilisani. Ya, fa'il lam yastati, toyib, fabiqalbihi, dengan hatinya. Ya. Dengan pertama itu dengan mulut, kemudian dengan tangannya. Ya, jadi pertama lisanihi, fa'il lam yastati, fabiyadihi, dengan tangannya. Dengan tangannya. Kemudian kalau misal tidak bisa juga, yaitu dengan hatinya. Dzalika ad'aful iman. Itulah selama-selamanya iman. Oleh karena itu yang pertama lisan. Kalau misalnya sudah ditegur ternyata masih juga melunjak, ubah dengan tangan kita. Tapi juga dengan cara yang tepat sebenarnya kalau dengan tangan. Betul sekali. Bukan dalam artian nih, disclaimer buat teman-teman yang mungkin menyaksikan adalah tangannya bukan asal main gaplok atau segala macam. Tidak seperti itu. Mungkin dengan tulis suatu surat atau ketika kita punya kuasa kita bisa menandatanganinya, artinya hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Dan selemah-lemah iman adalah mengingkari dengan hati, mengingkari perbuatan tersebut. Dan kalau misalnya kita dalam posisi yang sudah berada pada usia, mungkin sudah usia lanjut ya, yang sekiranya ketika kita memberikan nasihat insya Allah lebih mengena pada anak-anak muda itu, maka langsung ucapkan saja. Langsung lakukan dengan tindakan. Tidak ada lagi di situ masuk ke dalam bab pantas nggak ya aku? Ya Allah ya Rob, nunggu pantas kapan lagi? Nggak perlu ya. Nggak perlu lagi. Kebijaksanaan itu didapatkan kepada golongan orang yang tua. Gitu loh. Bukankah Indonesia ini dimerdekakan 17 Agustus disebabkan keputusan kebijaksanaan dari para golongan Soekarno dan kawan-kawan? Gitu loh. Meskipun tidak lepas dari golongan pemuda. Itu artinya adalah memang golongan pemuda dan golongan tua ini harus bersinergi kepada kemungkaran. Jangan sampai kemungkaran tersebut yang dirasakan satu orang itu sudah luar biasa, tapi dari sekian banyak yang lain merasa, kayaknya masih belum luar biasa deh. Nah ini perlu diadakan diskusi dan kemudian penyuluhan yang sekiranya itu bisa menyadarkan saudara-saudara muslim kita ini. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih Ustadz, ketika kita sudah tadi artinya mulai menjaga diri dulu. Dalam artian menjaga diri jangan sampai ada timbul emosi atau ada niat-niat lain dalam memberikan nasihat. Artinya jangan merasa bahwa diri paling benar dalam memberikan nasihat, jangan merasa diri yang lain-lain. Artinya ketika kita memberikan nasihat kita sudah melakukannya dengan adab, dengan cara-cara yang ma'ruf dan segala macamnya. Tapi teman kita atau orang yang kita kenal ini merasa terganggu ketika kita beri nasihat gitu. Apakah itu merupakan tanda lemahnya iman? Tapi ini lemahnya iman siapa gitu? Apakah kita yang kurang beriman dalam memberikan nasihat, atau mungkin saudara kita ini yang belum sampai gitu dalam menerima nasihat kita, merasa terganggu? Bahkan ada yang katakan, sok-sok nasehatin, udahlah neraka surga urusan masing-masing. Nah ini gimana kita nih harus menyikapinya? Nah jadi ketika ada seseorang yang mengatakan demikian, kemudian juga yang perlu digarisbawahi, kenapa sih orang kepanasan ketika dinasehatin? Bener tuh. Kenapa sih orang merasa risih ketika dinasehatin? Bener. Mungkin faktornya itu ada 5 ya. Banyak nih. Ya ada 5 faktornya. Siap. Yang pertama yaitu sering meremehkan dosa kecil. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, kalla, sekali-kali tidak, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, apa-apa yang mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan menutupi hati mereka. Kemudian setelah itu dijelaskan oleh generasi salaf bahwasanya yang kedua yaitu kathratul kalam wa kathratul akal. Yang pertama dan kedua adalah sering berbicara dan sering makan. Ini penyebab hati itu Allah keraskan. Disebabkan oleh banyak makan. Benar. Dan juga banyak berbicara. Ini penyebab hati seseorang itu sulit untuk menerima nasihat. Yang kemudian yang ketiga, sering berbicara.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau tidak. Apabila dia tidak mampu, hendaknya dia berkata hendaknya dia diam. Hadis riwayat Muslim, Baihaqi dan selainnya. Kemudian setelah itu yang keempat, seseorang itu sering tertawa. Thayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya banyak tertawa mematikan hati. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Apabila kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la bakaitum katsira wa dhahiktum qalila. Kalian pasti akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ini Rasulullah yang bilang. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu circle pertemanan yang salah. Oke, circle pertemanan yang salah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, nanti teman-teman di rumah bisa cek ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ketika itu orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Ala yadayhi. Yaqulu ya laitani takhasstu ma'ar rasuli sabila. Seraya berkata, andaikan aku ketika di dunia diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti jalan bersama Rasul. Ya wailata, ya Allah, ini sebuah kecelakaan besar bagiku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Seandainya, sekiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku. Menjadikan si fulan sebagai sohibku. Ya, lam attakhid fulanan khalila. Laqad adallani, sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz lam taukid, artinya ada penekanan. Penekanan di situ. Bukan lam nahi atau bukan lam larangan, tapi tekanan. Ya. Laqad adallani, sesungguhnya dia si fulan, adallani, telah menyesatkan aku. Anid dzikri, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anid dzikri ba'da id ja'ani, setelah datang peringatan Al-Qur'an itu kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula, sesungguhnya ya musuh manusia itu adalah syaitan. So syaitan ini begitu luar biasa ya. Nah, makanya kalau misalnya kita melihat ada perkataan yang demikian, itu bisa jadi circle pertemanan yang salah. Ya, ada perkataan seperti urusannya kan surga ya. Ente yakin ente masuk surga? Nah, benar nih tuh. Ya, ente yakin ente masuk surga? Urusan dirimu sendiri, kamu aja sholat masih telat. Benar tuh, Ustaz. Itu perkataan itu bisa saja muncul disebabkan doktrin dan juga hal-hal yang sering dia dengar adalah perkataan yang demikian dari teman-temannya. Dan itu nyambung, teman yang ini gitu juga terus. Dan juga jawabannya sama. Iya juga ya. Nah, benar juga ya. Iya betul itu bro. Gitu. Sehingga ketika mendengarkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, panasan itu kupingnya. Ujung-ujungnya surga neraka masing-masing deh gitu. Nah iya, sampai pada puncak perkataan itu. Oke. Makanya kita harus berhati-hati teman-teman sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam kehidupan kita ini kita akan dipertemukan dengan orang yang kita cintai. Ya, kanan kita orang misalnya meminum minuman keras, kiri kita adalah seorang pezina. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu hendaknya kita memperhatikan setiap langkah circle pertemanan kita, akankah kita ini akan dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, terus kemudian ketika kita sudah kita mungkin bisa mengira-ngira ataupun membayangkan bahwa wah kayaknya nih nggak bisa nih kalau berteman dengan yang kayak gini terus. Tapi kan kadang bahasanya gini, Ustaz. Ada beberapa yang bilang, wah kemana aja nih, masa mentang-mentang kemarin gara-gara kita bilang masalah gini udah gak mau temenan lagi. Gak boleh bro, mutusin silaturahim tuh, Allah gak seneng. Nah, gimana cara kita menyikapin, artinya kita tidak ingin memutus silaturahim juga tanpa kita tetap ingin berteman dengan mereka gitu. Tapi tidak ingin memutus silaturahim. Tapi kalau terlalu sering, kita nanti bakalan terbawa juga oleh sifat-sifat mereka seperti itu yang kayaknya kalau diberi nasihat susah menerimanya. Ujung-ujungnya selalu urusannya soalim deh itu. Udahlah, neraka surga masing-masing aja. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Artinya kayaknya ini bukan circle saya lagi nih. Tapi saya juga gak mau nih putus pertemanan ataupun putus silaturahim. Gimana cara menyikapinya sebagai seorang muslim? Pertanyaan Mas Ade ini mengingatkan saya dengan teman-teman saya dahulu. Jadi memang
perjuangan saya untuk meninggalkan hal-hal yang demikian, ya salah satu caranya adalah meninggalkan mereka. Mau tidak mau Mau seperti tidak itu. mau demikian. Dan ini untuk kebaikan mereka juga. Toyib, bukan oke. hanya untuk kebaikan kita, tapi Untuk kebaikan mereka iya. juga. Karena ada waktunya nanti Allah berikan timing bagaimana dia melihat kita saat ini. Oleh karena itu Oke. jangan heran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Anda melihat seseorang, jangan lihat masa lalunya, tapi lihat masa sekarangnya. Lihat yang sekarang ini. Iya. Dan kemudian setelah itu menarik tadi Mas Ade yang bertanya, tidak mau memutus silaturahim dan sebagainya. Yang perlu kita garis bawahi di sini, apa itu makna silaturahim? Nah ini nih supaya nggak salah kaprah terus nih kan. Iya, betul. Nah, silah artinya adalah hubungan. Oke. Rahim adalah artinya rahim ibu. Rahim ibu. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan silaturahim adalah hubungan yang ada keterkaitan tentang rahim ibu maupun juga dari jalur ayah. Ayah dan ibu itu adalah silaturahim. Kerabat, pakde, paman, bude dan sebagainya itu adalah rahim. Rahim. Nah, makanya kalau misalnya kita memutus silaturahim kepada mereka, itu jatuhnya dosa. Akan tetapi kalau misalnya di luar dari itu, pertemanan biasa. pertemanan itu jatuhnya adalah ziarah, kunjungan kita. Jadi misalnya, Afwan, di rumah nanti pas lebaran ada nggak? Ini teman kita. Nah. Bahasanya, aneh pengen silaturahim, salah, tet, ya kan? Oh, seperti itu. Iya betul. Anda mau ziarah nih, mau kunjungan, itu bahasa yang tepat. Gitu. Jadi berarti selama ini banyak yang salah nih. Iya. Pemaknaan secara bahasanya. Betul sekali. Ziarah selalu dihubungkan dengan ke kubur. Silaturahim selalu dihubungkan dengan yang pertemanan tadi itu. Iya, gitu. Jadi ziarah itu identik dengan kalau di Arab kita bisa melihat sendiri. Kalau misalnya seseorang itu kawanan di sekolah, maka dia akan mengatakan, nanti aneh ziarah ya ke rumah antum. Bukan silaturahim bahasanya. Ziarah. Akan tetapi iya, kalau misalnya bahasanya terkait tentang pakdenya sendiri atau budenya sendiri, yang dari ibu dan dari bapak tadi maka itu. mereka mengatakan, insya Allah nanti lebaran kami silaturahim ke sana. Ini lebih tepat. Ini yang lebih tepat. Dan ketika memutus silaturahim ini yang ini yang berdosa. Bukan yang ziarah tadi. Bukan yang ziarah tadi. Bukan yang bersama teman-teman yang jahiliyah itu. Mungkin kalau biasanya setiap minggu atau bahkan dalam satu pekan itu 2-3 kali kita ziarah atau dalam bahasa kita tuh berkunjung, ngumpul segala macam. Terus karena kita merasa bahwa kayaknya udah gak tepat ini nih pertemanannya. Ini kayaknya ujung-ujungnya bisa membawa kemudaratan dan kemaksiatan. Betul sekali. Putuslah sudah, stoplah ziarahnya tadi itu. Putus. Ini baru lebih tepat. Ini lebih tepat. Gitu loh. Berarti jangan sampai termakan dengan omongan teman. Oh, putus silaturahim nih dosa nih. Udah nggak apa-apa. Sudah biar aja. Karena kita merasa udah nggak tepat lagi nih pertemanannya nih. Betul sekali. Karena keselamatan di akhirat itu lebih penting daripada pertemanan kita di dunia yang hanya berurusan dengan perasaan. Tapi gimana dengan yang sering dikatakan bahwa syafaat pertemanan itu sih? Nah, syafaat pertemanan orang yang soleh. Oh, yang sering dikatakan bahwa kadang kan ada candaan-candaan kita, nanti kalau antum duluan yang masuk surga cari ana ya gitu. Iya betul. Itu betul sekali. Itu betul. Dijelaskan tapi dalam suatu hanya hadis. dalam artian dengan circle pertemanan yang selalu mengingatkan kepada akhirat tadi. Iya, betul. Mengingatkan kepada kebesaran Allah. Meskipun pada 1-2 langkah keduniaannya mungkin ada tergelincir hingga menyebabkan dia menjadi ahlun nar. Ya, kemudian setelah itu disebabkan dia pernah mengingatkan kebaikan si ahlun nar ini kepada kawannya itu tadi. Kemudian kawannya tersebut mengingatnya, maka itu menjadi asbab dia diangkat dari api neraka dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu memang ada dijelaskan dalam suatu hadis. Berarti memang benar-benar harus hati-hati dalam memilih pertemanan ini. Iya, siapa yang akan menjadi teman kita? Apakah teman kita dia akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah atau kepada surganya Allah? Betul sekali. Wow. Dari sekarang kita putuskan itu. Jadi bukan kita orangnya sombong, demi Allah tidak. Itu loh. Jadi jangan salah paham. Itu nah, kau punya teman pilih-pilih. Enggak, kita semua muslim sama. Engkau memberikan kami senyum, kami akan membalas itu senyum tersebut. Benar. Kita akan meratakan sifat keadilan itu kepada semuanya, karena Allah memerintahkan demikian. Kul amara rabbi bil qist. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil kepada siapapun. Gitu loh. Tidak, bahkan Allah tidak mengatakan agamanya ya. Iya, betul. Bahkan kepada siapapun. Kepada siapapun. Oleh karena itu yang perlu digarisbawahi adalah bukan pilih-pilih teman. Tapi ada hal-hal yang mesti diprioritaskan dalam kehidupan ini. Terlebih kita sudah rumah tangga. Benar. Ya kan? Yang mana kami adalah pemimpin dalam keluarga kami yang mesti menfilter hal-hal yang masuk ke dalam rumah. Oke, benar. Gitu loh. Oleh karena itu
gangguan-gangguan apapun termasuk dari teman dan lain sebagainya itu kalau bisa diseminimalisir mungkin. Jangan sampai nanti mengantarkan kita kepada pintu-pintu nerakanya Allah. Betul. Nantinya. Cobalah kami tanyakan, ketika antum semua reunian, apa sih yang dibahas? Gak usah disebutkan, kita udah pasti bakalan sepaham semua deh itu. Tohib. Oleh karena itu, ketika seseorang memahami bahwasanya isi dari reuni kalian adalah demikian, terus tidak bolehkah kita untuk mencari hal-hal yang baru yang sekiranya bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, benar-benar. Seperti itu. Itu menjadi renungan bagi kita semua. Artinya mulai dari sekarang kita harus bisa memfilter siapa yang menjadi teman kita. Iya. Bukan dalam artian ingin pilih-pilih, tapi ya memang harus konsekuensi seperti itu. Karena kalau sudah di padang mahsyar nanti urusannya masing-masing nih. Iya. Mohon maaf ya, kemarin mungkin nongkrong bareng 24 jam gitu. Kalau sudah di padang mahsyar, bahkan sama orang tua pun kita udah nggak bisa lagi. Iya, udah. Kita akan sibuk dengan amal soleh kita. Bagaimana, apakah diterima atau tidak gitu. Bagaimana penghisapan kita ringan atau tidak. Memang setelah dihisap nanti Allah akan bukakan jalan bagi orang-orang yang ingin berikan syafaat. Allah akan memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu yang Allah berikan taufik dan hidayahnya. Tapi sebelum penimbangan kita sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan kalau nggak salah, Anda sempat dengar dulu kajian di mana gitu, bahkan sampai-sampai ketika di padang ini, antum nanti yang tugas membenarkan nih ya redaksinya. Anda kalau nggak salah dengar gini, bahkan seorang ibu hamil pun ataupun yang membawa anak pun, ketika iblis masih diberi kesempatan untuk menggoda nantinya di padang mahsyar, akan diberikan naungan dengan catatan untuk menginjak anaknya gitu. Anda sih pernah dengar, nggak tahu ini redaksinya yang benar seperti apa. Karena kan kalau nggak salah nanti ketika di padang mahsyar itu setiap orang itu akan bisa tenggelam karena keringatnya sendiri dan segala macam berpeluhnya. Bahkan iblis diberi kesempatan untuk menggoda masih kalau nggak salah di padang mahsyar. Nanti apakah memang sampai seperti itunya dahsyatnya nanti di padang mahsyar itu gitu? Kalau misalnya untuk yang ibu tadi menginjak itu wallahu alam. Namun kalau misalnya apakah nanti kita akan terendam oleh air keringat kita sendiri, itu betul. Karena jarak matahari dengan kita sejengkal. Oke. Itu barang siapa yang beramal soleh, Allah akan selamatkan dari rendaman air keringatnya sendiri. Dan barang siapa, terlebih muadzin, ya, yang kerjaannya itu memandangkan suara azan, ya, ini jelaskan oleh para ulama, lehernya itu akan diangkat, seperti itu. Bukan leher panjang itu, bukan. Namun ada penjelasan tafsirnya sendiri. Ya, kami agak ragu untuk menyampaikan ini. Cuman itu adalah salah satu syafaat di padang mahsyar yang Allah berikan kepada muadzin. Seperti itu. Oke. Luar biasa. Berarti teman-teman memang dari sekarang harus hati-hati dalam memilih pertemanan. Bukan pilih-pilih seperti pilih-pilih makanan, tapi ini semata-mata untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan teman kita juga. Betul. Artinya dalam memilih ini bukan keegoisan diri, tapi bukan. Memperhatikan juga supaya teman-teman kita juga bisa nanti berkumpul di surganya Allah. Iya. Allahu Akbar. Nah, kemudian Ustaz, kalau bicara masalah nasihat menasihati seperti tadi dalam penggalan ayatnya adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Apakah seseorang itu memang harus sempurna dulu amalnya untuk bisa menasihati orang lain? Kemudian apakah setiap orang yang tidak melakukan apa yang diperintahkan tadi ataupun apa yang dinasihatkan tadi dan melanggar sendiri apa yang dilarang masuk ke dalam ancaman ayat itu sendiri gitu? Artinya ketika kita nasihatin tapi entah kapan kita terpeleset tergelincir dalam dosa, kita juga akan terjebak ke dalam ayat itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maksud larangan ayat itu mungkin ada dalam surat As-Saff. Nanti mungkin coba bisa dicek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ang taqulu ma la taf'alun." Engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengerjakannya. Okay. Nah, itu mungkin ayatnya. Nah, jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti seseorang yang apabila berkata berbangga diri. Akan tetapi kita lihat kaca, ternyata dia tidak demikian seperti apa yang dinasihatkan kepada orang lain. Gitu. Nah, kemudian maka coba kita bagi permasalahan ini menjadi dua hal, ya. Jadi yang pertama adalah tipikal orang yang ketika dia memberi nasihat kepada saudaranya, yang pada hakikatnya dia belum optimal dalam menjalankan ketaatan. Dia masih futur, ya masih banyak meninggalkan syariat-syariat yang Allah tegakkan, masih futur ya, masih kadang
naik turun tingkat Nah. keistiqomahannya. Setelah dia menyampaikan kebenaran itu, ya saling menasehati itu, Sering menasihatin ya tadi. kan, kamu jangan gini. Setelah dia pulang, ya Allah, kok aku sedih ya. Tadi aku nyampaikan ini ke temanku, ternyata aku sholat terakhir Idul Adha tahun lalu. Nah, justru malah renungan yang demikian, penyesalan yang demikian. Wahai saudaraku, wake up. Jangan berhenti dari amar ma'ruf nahi mungkar karena engkau tidak termasuk larangan dalam ayat ini. Ini kasus yang pertama. Yang pertama. Oke. Kasus yang kedua, seseorang yang pada hakikatnya dia tidak mampu dalam mengerjakan ketaatan Allah. Dia tidak optimal dalam mengerjakan. Sama seperti kasusnya seperti yang pertama tadi. Cuman yang membedakan adalah ketika dia memberikan nasihat, dia berbangga diri. Oh, Dia jumawa dan merasa cukup dengan amal solehnya. Jadi aku nyuruh orang sholat kok, ya sudahlah tak suruh. Ayo sholat. Kalau enggak sholat, tak hitung dari 1 sampai 5 ya. Ternyata dia enggak sholat. Contoh kecil, Pak, rokok tuh haram Pak. Cuman ternyata dia ngundut bersama di teras bapak-bapaknya. Nah, orang yang demikian masuk pada larangan As-Saff tadi, surat As-Saff tadi. Ya, engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengerjakannya. Perbedaannya di mana Mas Ade? Perbedaannya ada pada satunya menyesal, satunya tidak. Karena yang satunya berbangga diri banget ya. Iya, di situ letak perbedaannya. Kalau merasa diri memang belum optimal, ketika memberikan nasihat harusnya akan termotivasi. Iya, betul. Karena tadi sudah bermuhasabah. Wah, nasihatin padahal diri sendiri belum mampu nih ya Allah. Iya, betul. Beda nih kalau yang satunya sholat, ada infak ini, padahal diri sendiri juga. Iya betul, pelitnya luar biasa. Ya, susahnya keluar uang 1.000 itu. Subhanallah. Ya, maka hal-hal demikian ini harus dibedakan dua hal ini. Nah, kemudian sebagai menjawab pertanyaan yang tadi itu, ini dikemukakan oleh kalau tidak salah Sa'id bin Jubair. Ini dicantumkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Bahwasanya bagi siapa yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar dengan syarat memiliki kesempurnaan amal, maka lebih baik dia tidak usah melakukannya, karena tidak ada orang yang sanggup untuk melakukannya. Kalau ingin ibarat kata sebanding dengan 4 sahabat aja, kita pun tidak akan sebanding. Iya betul. Tarik jauh lagi setelah zamannya sahabat, kita ambil dari 4 imam yang paling belakang deh, Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak akan sampai seperti itu juga amal kita. Iya. Makanya sampai Imam Malik rahimahullah mengatakan ini perkataan paling mantap ini, perkataan paling sip gitu. Karena bagi siapa yang ingin memberikan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dipersyaratkan harus memiliki kesempurnaan amal, maka nyaris tidak ada orang yang bisa menyampaikannya. Gitu. Itu artinya adalah ya Allah, kalau misalnya Anda nunggu Anda sempurna amalnya, keburu diambil sama Allah. Anda belum menyampaikan kebenaran dan belum berwasiat kepada kesabaran. Ya Allah. Apalagi kalau harus nunggu gelar sarjana atau magister sampai profesor, dokter, nggak bakalan. Cuman dengan syarat ya Mas Ade. Nah, ini ada syaratnya. Menyampaikan kebenaran dan saling menasihati kesabaran itu, kita harus cross check dulu informasi yang kita sampaikan kepada saudara kita itu betul thiqah, terpercaya. Gitu loh. Artinya memang sumber-sumbernya tuh valid. Dari Al-Quran maupun hadis, dari pemahaman para sahabat, kemudian pemahaman para ulama. Kalau memang sudah itu betul, baru kita sampaikan. Jadi jangan terlalu terburu-buru juga. Dan ketika memberi nasihat pun jangan langsung menghakimi. Nah itu karena diksinya. Pasti apa yang saudara-saudara kita lakukan itu ada latar belakangnya di dalam. Entah kepepet karena satu dan lain hal dan segala macam, kita nggak pernah tahu. Jadi harus ada tabayunnya juga berarti Ustaz ya. Iya betul sekali. Dalam ilmu balaghah itu disebutkan di setiap perkataan ada tempatnya, di setiap tempat ada perkataannya. Oleh karena itu kalau misalnya kita mengucapkan kepada si fulan, kayaknya si fulan tatoan, terus antingnya gede sampai menjalar ke bawah begini, tak sesuaikanlah bahasaku, jangan pakai diksi haram, bid'ah, kurofat gitu. Jangan. Nggak masuk. Namun kalau misalnya kita pakai diksi-diksi, bro, kita ngopi yuk. Nah, kita cari sesuatu yang dia suka, ini apa sih kira-kira gitu kan. Jalur masuknya harus diperhatikan. Iya betul. Thariqatud dakwah itu harus benar. Nah kalau kita sesama penuntut ilmu, itu dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwasanya itu terlarang. Itu terbuka diskusinya. Santai. Karena sama-sama orang yang setara keilmuannya. Cuman kalau misalnya dengan orang yang
mbah kita misalnya. Nah, Bu, pakai jilbab Bu. Kalau misalnya jilbab itu dimasukin, waduh. jangan kelihatan rambutnya Bu. Ini sudah Dosa semangat. haram, neraka finnar. Nah, Bahaya kalau kayak bahaya gini. dong ya. Orangnya lebih tua lagi dari kita. Makanya itu ibu lagi. Nah, Bukan malah dapat hikmahnya, ya malah dapat dosa besar. Allah. Gitu loh. Karena sudah mengomeli ibu dengan cara yang tidak hikmah. Nah, Begitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa kita berbicara, dengan siapa kita ngomong itu. Kita harus Ini sesuaikan. harus hati-hati sekali ya. Jangan asal amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi harus ada rumus-rumusnya, harus ada strateginya. Harus ada strategi. Gimana nih bisa masuk? Oh, kayaknya teman kita nih suka bola. Ya udah kita, Nah, iya, betul. kita ikut aja bola. Iya. Teman suka kopi, ya ngopi. Tapi jangan juga teman kayaknya suka minum, ikut minuman gitu. Jangan gitu ya. Artinya kesukaan-kesukaan yang tidak melanggar koridor-koridor keislaman tadi itu aja. Kalau memang mungkin lagi gitaran ya kita nongkrong sedikit. Lagunya bagus ya, mungkin Masya Allah ya, Allah ini luar biasa memberikan kita kemampuan. Iya. Gitar ini susah dipelajari, tapi kok antum bisa gini ya. Mungkin masuk-masuknya seperti itu Iya, ya Ustaz ya. masuk demikian. Jangan langsung menggunakan kata-kata hikmah yang luar biasa. Sementara ibarat kata kita udah baca di bab 5, teman kita baru mau mukadimah dibacanya. Iya, iya. Kita sudah sampaikan duluan yang di bab 5, Iya, di bab 5. pasti bentrok dong ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Lain kecuali sesama penuntut ilmu tadi itu. Iya. Setara ilmunya. Jadinya langsung aja kena, nggak masalah nih. Nah, ini untuk nasihat penuntut ilmu juga. Nah, Dengan kualitas ilmu yang antum semua miliki, bener nih. justru malah kita harus memiliki karakter serendah-rendahnya. Oh, oke. Justru malah dengan ilmu yang kita miliki, kita jangan merasa tinggi dan sombong. Jangan ketika teman kita yang setara atau selevel ketika menasehati, kita justru malah kepanasan. Oh, Gitu loh. oke, Kita benar. malah mengatakan, mau ngaji kemarin sore, Tuhan siapa sih itu sama gua? Loh, jangan begitu. Nggak boleh nih. Gitu, karena pada tujuannya adalah menyampaikan al-haq, kebenaran. Gitu loh. Ketika kebenaran, ini dijelaskan ya para ulama, bahwasanya kebenaran itu apa sih? Kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak ternilai relatif lagi. Misalnya Mas Ade nanya kepada temannya, antum suka warna coklat apa warna pink? Sebagian temannya Mas Ade bilang pink, sebagian temannya Mas Ade bilang Coklat. coklat. Akan tapi kalau misalnya kebenarannya Al-Quran dan hadis, al-haq, tidak ada lagi peluang relatif. Udah 1 tambah 1 2 selesai. Selesai. Oleh karena itu, kita harus buka dada kita ini lebar-lebar. Berlapang Oke, dada. kebenaran kita ambil, kita terima. Oh, Apalagi itu nasihat untuk saudara kita yang mungkin tergelincir dalam perbuatannya atau perkataannya. Tentu kita harus lebih membuka itu. Gitu loh. Tapi bagaimana saat ketika kita memberi nasihat, mungkin tidak ada feedback yang jelek dari sahabat ataupun teman kita atau circle-circle keluarga ataupun teman-teman kantor. Tapi mereka secara perlahan kayak menjauhi kita gitu. Paham. Berarti kita udah selesai dong ya tugas kita. Udah dalam selesai tugas kita. Yang penting artinya kita pun sudah memberikan apa yang harusnya menjadi kebenaran yang bisa dijalankan bersama. Betul sekali. Ketika dia sudah menjauhi, ya udah lepas nih ya. Ini Anda dapat faedah yang begitu luar biasa dari Imam Syafi'i. Nah, Tidaklah aku berdebat dengan seseorang, melainkan aku ingin berharap kebenaran itu muncul dari lisannya. Itu kebersihan, kemurnian hati Kemurnian Imam hati, Syafi'i dalam menyampaikan kebenaran. Artinya adalah jangan sampai ketika kami mengatakan ini, ternyata ini dalih saya saja. oke benar. Gitu, ternyata- benar. Coba carilah sekiranya yang bisa membenarkan argumentasi. Bukan itu tujuannya. Udah menjadi potong-potongan ayat ya ujung-ujungnya. Iya, betul. Akhirnya cuil ayat 1, cuil ayat hadis 1. Wah, cocok nih buat si Fulan ini. Padahal Ya, ayat dan hadisnya tidak salah. tidak salah. Gitu. Niatnya yang salah. nih. Niatnya yang salah. Itu kebersihan Imam Syafi'i rahimahullah, subhanallah. Saya membaca dan mendengar langsung dari Syekh Dr. Khalid Al-Ismail itu. Jadi, ya Allah ya Rob, tidaklah aku menebat seseorang, melainkan aku berharap kebenaran itu muncul dari lisannya, bukan lisan saya. Oke. Jadi hakikat kebenaran itu tidak keluar dari esensinya. Nah, benar Gitu benar loh. benar. Ya Allah ya Rob, itu luar biasa faedahnya. Itu loh. Berarti memang kembali ke diri lagi tadi. Iya. Pokoknya artinya sering bercermin ini bukan sudah ganteng atau belum. Iya, benar. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, ucapan saya, tindak tanduk saya, apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Betul. Gitu. Jangan sampai nanti, ya berarti kembali lagi setiap manusia harus sering-sering menghisap dirinya, bermuhasabah kembali, mentafakuri kembali apa-apa yang nikmat yang sudah Allah berikan kepada diri ini. Iya.
Wah, berarti luas nih pembicaraan. Tidak hanya di watawasabil haq, watawasabil sabri. Iya. Ternyata dari dua yang ini saja ini panjang banget ini bisa Panjang membahasnya. sekali, luar Nah, biasa. kemudian Ustaz, tipsnya ini artinya kembali lagi. Tipsnya bagi anggaplah ana yang mungkin baru berhijrah gitu ya. Agar sama-sama menumbuhkan rasa saling mengingatkan, artinya mengingat kepada Allah gitu. Peduli satu sama lainnya dan senantiasa berusaha gitu untuk meraih ridhonya Allah gitu. Untuk berjalan juga dalam perjalanan yang Allah sudah tuntunkan dan Allah berikan. Apa nih yang mesti kita lakukan? Kalau yang sudah lepas artinya kalau teman-teman yang mondok, kemudian lanjut lagi kuliahnya masih yang berlinear dan segala macam, mudah. Rasanya sih mudah bagi Iya. mereka gitu. Tapi kalau yang baru hijrah ini, kadang kan ada orang-orang yang memberikan nasihat juga main haram, Iya. finnar, dolalah gitu. Tapi ada juga teman-teman yang udah nggak apa-apa, yang penting jangan kerjakan yang buruk dulu kalau belum mampu kerjakan yang baik. Kadang kan ada yang seperti itu. Iya. Anda juga termasuk salah satunya ketika ketemu teman-teman yang mungkin sama-sama berangkat hijrahnya. Anda selalu ngomong gini, kalau belum mampu mengerjakan yang baik, yang buruknya ditinggalkan dulu. Betul. Daripada baiknya belum bisa dikerjakan tapi buruknya masih berlanjut terus, Nah, berarti ini belum ada niatan untuk menjadi baik gitu kan. Nah, tipsnya bagi orang-orang yang mungkin bagi Anda dan teman-teman yang baru berhijrah seperti apa? jadi yang pertama, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita menata niat kita kembali. Kembali ke niat. Betul sekali. Oh, oke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu dinilai atas dasar apa yang dia niatkan. Oh, oke. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu karena Allah dan Allah Rasulnya. Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia dan segala kegemerlapan. Gemerlapnya. Ya. Awi imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahinya. Oh, oke. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka nilai dari niatnya itu, nilai dari perbuatannya apa sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memulai untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasihati A, saling menasihati B, kepada kebaikan A, kepada kebaikan B. Nah, Pertama, atur niat kita. Tujuan kita menyampaikan kebenaran itu apa? Jangan sampai ketika kita menyampaikan kebenaran, si fulan tergelincir dari kesalahan. Kesombongan lagi muncul. Oh, oke. Jadi memang kita harus senantiasa beristighfar, ya Allah, luruskan niatku, luruskan. Karena ingat bahwasanya kita di dunia ini ada hablu minallah, ada hablullah, dan kemudian hablu minannas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Jangan sampai orang itu memandang kita, resek banget sih ini orang. Nah, benar nih. Sering betul nasehatin, kok kayak apa ya, gitu loh. Benar. Itu pandangan pada manusia. Pandangan Allah, kita ternyata orang yang munafik. Oh, oke. Tanda-tanda orang munafik, Mas Ade, Nah, ada 3. Ya, idza haddatsa kadzdzaba, apabila dia berbicara dia dusta. baik. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tu'mina khana, apabila diberi amanah dia berkhianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Maka ketika kita mulai masuk kepada saling menasihati kepada kebenaran, saling menasihati kepada kesabaran, ingat tujuan awal. Untuk menggapai ridha Allah kah, atau ingin menjatuhkan martabat saudara Anda? Ini yang paling utama berarti. Ini harus diarahkan terus. Kemudian yang kedua, untuk mempersingkat waktu ya. Nah, Kemudian yang kedua, hendaknya kita menyadari bahwasanya surga itu bukan milik kita sendiri. Kita kelak akan masuk ke surganya Allah, akan saling mencari. Seorang ibu mustahil tidak akan ada keinginan setelah dihisap oleh Allah untuk mencari anaknya. Benar. Seorang kakek tidak mungkin ada rasa, ya sudah biar aja cucuku di sana. Enggak, pasti dia akan ikut mengajaknya. Begitu pula kelak nanti kita di dalam surat Az-Zumar, akhir surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Kelak orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya, Rabb mereka akan masuk ke surganya Allah secara rombongan. Artinya beramai-ramai. Beramai-ramai. Artinya adalah kesempatan kapan itu kita dalam menuaikan kebenaran dan kesabaran,
saat ini ketika Allah berikan nafas di dunia. Jangan lewatkan kebaikan sekecil apapun. Dan ketika kita sudah berhasil untuk menanamkan kebaikan, coba kita tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Oke. Begitu. Jadi juga jangan hanya dirasakan sendiri nih. Nah itu dia. Tularkan. Misalnya contoh, antum tahu nggak? Nabi itu nggak pernah ninggalin sholat puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulannya loh. Kemudian setelah mendengar itu, mantap juga ya, ku amalkan sendirilah. Biar aja temanku nggak usah dikasih tahu. Nah, jangan begitu. Nggak boleh. Itu loh. Iya, harus disampaikan. Gitu. Oh, berarti memang kembali ke niat pokoknya. Betul sekali. Kemudian yang terakhir. Nah, Ya. Hendaknya kita menjaga prasangka buruk dari saudara muslim kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang beriman. rata nih. Rata. Karena kenapa Allah tidak memanggil manusia? 6. Ya. Karena kalau misal manusia umum. Ya, Benar. manusia itu ya bisa non muslim. Semua ya kan? deh pokoknya. Semua. Akan tapi kalau misalnya ya ayyuhalladzina amanu spesifik orang-orang yang beriman orang-orang saja. yang beriman saja. Nah, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah dari sebagian prasangka. Oke. Ya, dari prasangka. Allah Subhanahu wa taala itu kenapa menekankan kepada orang-orang beriman? Karena dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan, ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Wahai para sahabat, manil muflis? Siapa orang yang merugi? Siapa orang yang bangkrut? 6. Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah yang tidak punya dinar sama dirham. Oke. Ya kan? Kemudian Rasul menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di sisi kami adalah orang yang membawa segudang amal soleh. Orang yang membawa segudang pahala solat. Wallah. Orang yang membawa segudang pahala puasa. Orang yang membawa segudang pahala sedekah. Akan tetapi syatama hada wa syatama hada, mencela A, mencela B, menghardik A, menghardik B, menjatuhkan kehormatan A, menjatuhkan kehormatan B, hingga mengikis segala pahalanya. Akhirnya pahalanya tersebut ditransfer kepada orang yang terzolimi hingga menghabiskan seluruh amalnya. Padahal ini udah akhirnya apa? nih ya. Dicelupkan ke neraka. Oh, Allahu Akbar. Nah, makanya orang beriman ini diwanti-wanti oleh Allah, hati-hati dari sebagian prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling memata-matai. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menggibahi satu sama lain. Oke. Ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka ayyakula lahma akhihi maita, apakah kalian suka memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? 6. Ya. Maitan fakarihtumus, tentu kalian akan merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Itu. Hati-hati dari bagian prasangka. Bener sih, karena Ana sempat teringat nasihat dari salah satu ustadz waktu Ana sempat belajar itu di Samarinda. Beliau bilang, antum tidak boleh sombong. Hari ini antum ke masjid, tiba-tiba antum keluar masjid, hari gini masih minum. Seketika juga Allah itu maha membolak-balikan. Hari ini antum putih, dia hitam. Betul. Tapi ketika antum berkata gitu, Allah bisa membalikkan dengan mudah. Begini, antum mau seperti itu deh? Enggak mau Ustaz. Jaga hati antum. Wah, luar biasa sekali memangnya. Kembali berarti artinya ketika ingin memperbaiki diri, perbaiki terus niat setiap saat. Ketika ingin mencoba menasihati saudara kita, niat kita juga harus diperbaiki kembali. Artinya niat ini menjadi kuncinya berarti Ustaz ya. Jangan sampai ketika mulai merasa diri udah berhijrah, mulai mengerjakan segala kebaikan, tapi ketika memberi nasihat tadi kembali lagi, ada niat-niat yang ingin menjatuhkan, ada niat-niat merasa sombong, jumawa bahwa saya sudah hijrah duluan loh, saya sudah sholat duluan loh ini. Antum ini masih segini-gini aja. Itu, ya Allah, itu rentan sekali. Ini harus dibuang perasaan seperti ini nih. Nah, ini kalau dibahas yang ini kayaknya nggak bisa. Padahal baru cuma watawasobil ini ya. Gandengannya tadi asof tadi ya. Betul. Tapi sebagai kita bilang penutup lah. Apa hikmah yang bisa kita petik nih Ustadz dalam pembahasan kita kali ini?
dalam watawassaw bil haq watawassaw bis sabr ini, yang digandengkan tadi dengan surah As-Saff tadi kalau nggak salah. Betul. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Toyib, untuk mengakhiri pembicaraan panjang kita pada malam Panjang hari ini kayaknya kalau diteruskan luar tinggal. biasa, masya Allah. Masya Allah. Ya, kami teringat nasihat dari Syekh Dr. Walid Rashid As-Saidan hafizahullah ta'ala untuk mengaplikasikan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Hendaknya manusia ini memiliki 3 kriteria yang Allah cintai. Jadi Allah mencintai 3 kriteria ini yang mereka lakukan kepada sesama manusia. Bukan sendiri ya berarti? Bukan sendiri. Kepada Kepada sesama sesama manusia. Allah. Nah, beliau Syekh Dr. Walid Rashid As-Saidan mengatakan yang pertama yaitu berusaha untuk menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Misalnya Pak D kita memutus silaturahim, kita sambung. Ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kita senantiasa berusaha untuk memaafkan orang yang menzalimi kita. Ini kok ditungguin ya? Kapan minta maaf? Gak minta maaf, ya sudah kita maafkan. Walaupun tidak bertemu ya? Walaupun tidak bertemu. Oke, Kita siap. dalam diri kita ini, kita tahu bahwasanya kita adalah jiwa yang paling terzalimi. Tayyib, kita buka hati kita maafkan. Oke, siap. Kita maafkan. Kesalahan apapun yang dilakukan saudara kita selama dia adalah muslim, maka kita maafkan untuk memperingan hisab dia di yaumul qiyamah. Justru berarti kita sangat memikirkan sekali ya saudara kita. Iya, ya? betul. Gitu. Dan kalau misalnya ada masalah dan demikian, ya anggap saja tidak ada. Kita bertemu, kemudian setelah itu memang kita adalah ya Allah, gemes gitu rasanya. Orang yang paling tertolimi di dunia ini disebabkan si fulan ini. Akan tapi ketika bertemu ya sudah biasa saja. Hilangkan prasangka tadi. Hilangkan prasangka, kita sesaudara muslim. Ya, kita saling berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan, ya sudah khalas. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikan kepada kita atau bahkan yang menghalangi hak kita. Misalnya kepada orang fakir miskin, yatim piatu. Mereka tidak pernah memberikan kepada kita. Tapi kita senantiasa istiqomah memberikan kepada mereka karena kita yakin janji Allah. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Oleh karena itu ketika kita memberi, kita jangan bayangkannya, oh Allah kembalikan ini sedekah saya 50.000, Allah kembalikan 50.000 di dunia. Enggak, bukan begitu matematika akhirat. Ya, kita berikan 50.000 di kalkulator Allah 300 kali lipat ribuan. Allah itu. Akbar. Nggak bisa terhingga, nggak pernah terhingga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, inilah 3 wasiat yang sangat sulit dipraktekkan oleh setiap muslim, terlebih dalam watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Allahu Akbar. Sahabat, kayaknya luar biasa banget ya. Kalau diteruskan ini nggak bakalan berhenti. Baru kita potong aja ini 2 ayatnya ya. Belum lagi ayat yang lainnya. Betul. Tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas hal-hal yang bisa menjadi bahan muhasabah untuk diri kita sendiri. Tentunya benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan hilaf datangnya dari kami manusia yang masih lemah ini. Buat sahabat semua tetap semangat terus untuk berfastabiqul khairat. Kita saling mengingatkan, kita saling bertebar, menebarkan kebaikan. Tentunya tidak hanya untuk diri kita tapi untuk sahabat dan keluarga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.